Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rudito Semokar. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup yang ada di semester 1 di kelas 10. Yang pertama kita bahas yaitu dasar klasifikasi. Secara umum, klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada adanya persamaan dan perbedaan ciri. Jadi diingat berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Makhluk hidup yang memiliki ciri sama nanti akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Bila di dalam kesamaan ciri tersebut ditemukan perbedaan, maka dipisahkan menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi dikelompokkan berdasarkan persamaan, kemudian dalam persamaan tadi nanti akan kita lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian mereka akan kita kelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil. Adapun kriteria untuk klasifikasi meliputi yang pertama, adanya persamaan, perbedaan, ciri morfologi dan anatomi, bentuk luar dan dalam. Kemudian yang keempat adalah ciri biokimia. Selanjutnya kita bahas tentang sistem klasifikasi. Nah, di sini kita akan bahas 3 macam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem alami. Sistem alami ini atau sistem natural ini telah mulai mengembangkan pola pengelompokannya berdasarkan persamaan ciri struktur tubuh bagian luar atau morfologi dan struktur tubuh bagian dalam atau biasa dinamakan dengan anatomi tapi secara alamiah. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dan Theophrastus. Contoh, untuk hewan berdasarkan kakinya nanti bisa dibagi menjadi hewan berkaki 4, misalnya kadal, kambing, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada hewan berkaki 2, ayam, angsa, gorila, simpanse, dan lain-lain. Kemudian bisa jadi ada pengelompokan lain hewan bersayap, contohnya burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tumbuhan, ini misalnya bisa dikelompokkan berdasarkan pohon, perdu, dan semak. Misalkan pohon nanti yang berkayu yang ukurannya besar. Kemudian perdu itu yang ukurannya lebih kecil dan ada lagi semak. Dan lain sebagainya itu adalah ciri sistem alami, yaitu dengan memperhatikan struktur luar dan struktur dalam. Berikutnya kita lihat sistem klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan ini nanti dibuat oleh si peneliti, biasanya berdasarkan persamaan atau ciri yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri dengan tujuan praktis. Ini pertama kali dikenakan oleh Carolus Linnaeus. Ini satu misal, ada contoh tanaman obat, kemudian tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman buah-buahan. Tanaman obat misalnya jahe, ginseng, kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian tanaman hias, di sini ada mawar, kembang sepatu, melati, dan lain sebagainya. Jadi sistem klasifikasi buatan ini sengaja dibuat biasanya untuk tujuan praktis daripada si pembuatnya. Ini misalkan pada tanaman ada nanti tanaman obat, ya sayuran, tanaman buah, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga itu ada sistem klasifikasi secara filogenik. Ini merupakan sistem klasifikasi yang lebih modern dibanding dari keduanya tadi, di mana dalam filogenik ini didasarkan pada kekerabatan secara evolusioner. Jadi ini diperkenalkan oleh Charles Darwin dan Karl Marx setelah munculnya teori evolusi. Nah,
Sistem ini menggunakan beberapa parameter yang kompleks seperti persamaan struktur tubuh baik morfologi maupun anatomi. Kemudian biokimia perbandingan atau perbandingan biokimia dalam tubuh. Kemudian juga genetika modern atau nanti gen yang dapat menunjukkan seberapa besar persamaan gen guna menunjukkan adanya hubungan kerabatan. Contohnya ada tembakau dan kejubung, mereka masih masuk ke dalam Solanaceae. Jadi dalam sistem filogeni ini nanti didasarkan pada hubungan kekerabatan secara evolusioner. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita lihat di sini ada sistem dua kingdom dari Carolus Linnaeus. Di sini dia hanya membagi ada kingdom pantai dan kingdom animalia. Plantae dari kelompok tumbuhan dengan animalia itu adalah kelompok hewan. Di mana plantae dibedakan dengan animalia karena plantae bersifat autotrof, sedang animalia bersifat heterotrof. Di mana pengertiannya autotrof adalah dapat membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dulu hanya dibagi menjadi dua kingdom. Ini pencetusnya yaitu Carolus Linnaeus. Kemudian berkembang di tahun 1866 oleh Haeckel, nanti dipecah menjadi 3 kingdom. Jadi ada plantae, animalia, kemudian protista. Selanjutnya sistem 4 kingdom oleh Copeland pada tahun 1956. Ini membagi ada plantae, animalia, protista. Jadi tadi 3 kingdom, 1, 2, 3 protista, ditambah 1 yaitu monera. Di mana monera itu dipisah dengan anggota lain karena dia bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai selaput inti atau membran inti. Jadi semua anggota monera ini bersifat prokaryotik. Selanjutnya yang berikutnya adalah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker pada tahun 1969. Di sini tadi ada 4. Yang pertama tadi ada animalia, plantae, protista, monera. Sekarang ditambah 1 dengan fungi, di mana fungi dulunya masuk kelompok plantae. Tapi kenapa dipisahkan dengan plantae? Karena fungi ini bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Ini karena tidak mempunyai klorofil. Ini untuk sistem 5 kingdom kita tambahkan 1 yaitu fungi. Kemudian yang berikutnya ada sistem 6 kingdom. Nah, sistem 6 kingdom nanti kita mulai dari animalia, plantae, fungi, protista. Kemudian tadi yang kelima adalah monera. Monera ini kita pecah jadi 2, Eubacter dan Archaebacteria. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu dulunya masuk kelompok monera. Jadi untuk sistem 6 kingdom, monera kita bagi 2, jadi Eubacteria, bakteri sejati, dan Archaebacteria, bakteri purba. Selanjutnya kita lihat tentang tata cara penulisan nama ilmiah. Yang pertama secara sederhana sistem tata nama ganda mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Satu contoh ada Carica papaya, kemudian ada Paramus komodoensis, ini untuk komodo ya bahasa sini. Kemudian ada lagi Genetum genemon untuk melinjo. Jadi ini semua yang dipakai, yang ini yang bahasa Latinnya.
Kemudian yang kedua terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, kemudian kata kedua menunjukkan nama spesies. Satu misal ada genetum, genemon. Di mana genetum ini adalah nama genusnya. Kemudian kalau genemon itulah nama penunjuk spesiesnya. Jadi untuk tata nama ini harus terdiri dari dua kata. Bagaimana kalau lebih dari dua kata? Kalau lebih dari dua kata, misalkan terdiri dari tiga kata, jadi yang nomor 3 ini jika lebih dari dua kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Satu misal, ada Hibiscus rosa sinensis, ada 1, 2, 3 kata. Nah, maka ditulisnya dengan menggabungkan kata kedua dan ketiga, yaitu rosa sinensis ini. Hibiscus rosa sinensis digabung, bisa langsung digabung atau kemudian rosa dan sinensis diberi tanda hubung. Ini ya, jadi ada dua cara, bisa seperti ini atau bisa dengan tanda hubung. Nah, ini kalau nama tadi awalnya terdiri dari 3 kata, tetap harus dijadikan 2 kata. Kemudian yang keempat, huruf pertama nama genus dituliskan dengan huruf kapital ini. Orisa ini ya, huruf pertama kapital. Kemudian huruf pertama nama spesies ditulis dengan huruf kecil yang ini. Nah, ini ditulis dengan huruf kecil, kalau ini ditulis dengan huruf besar. Siamais, jagung sama Z-nya besar, M-nya ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian aturan yang kelima, kita lihat di sini ada pada tulisan yang menggunakan komputer atau mesin ketik, nama ilmiah diketik menggunakan huruf miring. Nah, ini seperti ini, Varanus comodensis miring, karena huruf yang lain adalah huruf tegak. Nah, maka nama spesies ini harus dibuat yang berbeda dengan huruf yang lain. Nah, ini misalkan dengan cara dibuat italik atau miring. Kemudian, sedangkan pada tulisan tangan yang secara umum tulisan tangan itu tidak miring, maka nama spesiesnya di sini diberi garis bawah 1, 2. Jadi ini harus dipisah. Ini untuk menunjukkan kalau nama ini terdiri dari 2 kata. Jadi ini 1, 2. Ini apabila ditulis tangan atau tulis tegak, itu harus ada garis bawahnya. Berikutnya, aturan berikutnya yaitu nama atau singkatan nama deskriptor dapat ditulis di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak tanpa garis bawah. Jadi misalkan ditulis miring Orisa sativa, ini L, L-nya tetap tegak, terus diberi titik karena ini adalah nama inisial penemunya. Atau seperti ini, Orisa sativa terus L. Dari kata Linnaeus, ini deskriptornya ya, Carolus Linnaeus. Di sini ada kata L, T-nya huruf besar, kemudian diberi titik, karena ini singkatan. Yang keenam, nah berikutnya, apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang menemukannya, maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan menambahkan huruf I di belakangnya. Contohnya, tanaman pinus ditemukan oleh Merkus, sehingga nama tanaman tersebut menjadi Pinus merkusii. Jadi I-nya di sini ada 2, Pinus merkusii, karena penemunya adalah Merkus. Ini atau ditulis seperti ini, Pinus merkusii. Ini untuk mengenang jasa orang yang menemukan. Berikutnya, seandainya atau manakala tidak diketahui jenisnya, maka kita dapat menulis nama jenis dengan menggunakan singkatan SP. Ini, jadi dengan menggunakan SP dan ditulis dengan huruf kecil. Dan aturan lain,
ini tidak dicetak miring. Jadi yang seperti sitrus miring, SP-nya tegak, kemudian pakai huruf kecil, kemudian diberi titik. Jadi begitu. Jadi manakala nama spesiesnya, jenisnya itu tidak diketahui, kita boleh menggunakan ini SP. Di mana SP ini ditulis tegak, sedangkan nama jenisnya ditulis dengan huruf miring. Itu beberapa aturan tentang penulisan nama ilmiah menurut tata nama binomial nomenklatur. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh penulisannya yang pertama ada Achatis borneensis. Sini kita garis bawahi, dipotong seperti ini. Kemudian kalau ditulis miring seperti ini, tidak ada garis bawahnya. Nih, kalau tegak ada garis bawahnya. Kemudian ada Sorea SP, SP-nya ada ditulis tegak ya, tidak miring. Nih, atau kalau dibuat garis bawah ini tidak ikut di garis bawahi. Kemudian yang kelima ada Hibiscus rosa sinensis, ini kita gabung. Kemudian ini garisnya jadi satu, tidak dipisahkan. Sehingga kita lihat di sini ada 1, 2 garis bawah. Ini menunjukkan terdiri dari 2 kata, Hibiscus dan rosa sinensis. Nah, berikutnya Oryza sativa L. Nah, atau padi L ini adalah nama deskriptornya tadi ya, ditulis dengan huruf tegak, dikasih titik, sedangkan yang lain ditulis dengan huruf miring. Atau ditulis seperti nomor 8 juga boleh. Ini yang ada garis bawahnya, ya ini tidak di garis bawahi. Ini L-nya besar. Dan contoh yang terakhir tentang Sikas rumpii. Nah, berarti nanti ini adalah nama penemunya. Ini ada I-nya, ada double ini ya. Ini gambar 9 contoh penulisan yang ada nama penemunya. Jadi demikian tadi contoh-contoh tentang penulisan nama spesies. Nah, selanjutnya tugas evaluasi untuk mencoba apa yang kita pelajari, dan nanti apakah sudah bisa kita benar pahami atau belum. Nah, jadi demikian untuk video belajar pada hari ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.